semuanya yang sudah datang pada kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Apakah sehat? Baik Bu, sehat. Bagaimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Apakah lancar? Sangat baik. Lancar Bu, tapi panas. Oke, terima ya support-supportnya. Sebelumnya, apakah Anda semuanya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum Bu. Jadi Anda semua belum pernah melakukan bimbingan kelompok ya. Di sini Bu menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang tujuannya itu untuk memperoleh informasi dan pengalaman baru dari topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Kenapa kita duduk secara meningkat seperti ini agar nantinya tidak ada yang membelakangi satu sama lainnya. Kemudian Ibu mengharapkan nantinya Ananda secara sukarela dan terbuka untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan dialami. Kemudian Ibu harap nantinya saat kita melakukan kegiatan Ananda dapat secara aktif untuk mengemukakan pendapatnya. Dan juga di dalam kegiatan ini kita juga menggunakan norma-norma yang berlaku. Semisal nanti Anda ingin mengemukakan pendapatnya, diharapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Jika Ibu sudah mempersilahkan, bahwa Anda dapat mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang terakhir yaitu jika nantinya di saat kita membahas topik-topik itu ada data-data pribadi Ananda yang tidak layak dan tidak boleh diketahui orang lain, cukup sampai di rumah ini saja. Jadi nanti yang sudah kita bahas tidak boleh disampaikan ke ruangan ini. Apakah Anda dapat memahaminya? Tak kenal maka tak sayang, maka kita akan perkenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Dea Trianirwana, biasa dipanggil Dea. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka kita perkenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dea Trianirwana, biasa dipanggil Dea. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Trisnawati, biasa dipanggil Zahra. Adakah dari Ananda ingin menanggapi dari Zahra? Silakan. Angkat tangannya terlebih dahulu ya. Saya Bu. Baik, silakan Ananda. Pertanyaan Zahra tinggalnya di mana? Saya tinggal di Tumbuh Hitam. Oke, nah. Siapa lagi yang ingin menanggapi? Saya Bu. Silakan Ananda. Hobinya apa Zahra? Baik teman, hobi Zahra yaitu traveling. Oke Zahra. Silakan lanjutin. Perkenalkan, nama saya Nafalsabila Romantika, biasa dipanggil Pasha. Baik, adakah yang ingin menanggapi dari Pasha? Silakan Anda. Pasha hobinya apa? Hobi saya memasak. Memasak ya. Adakah lagi yang ingin menanggapi dari Pasha? Silakan Ananda. Saya kesininya berangkatnya pakai apa? Kalau aku berangkatnya naik Maxim. Naik Maxim ya.
Baik. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya, biasa dipanggil Adit. Halo. Adit ya. Halo. Oke. Teman-teman ada yang ingin menanggapi untuk Adit? Silakan. Silakan Ananda. Adit hobinya apa? Dia olahraga. Oh, olahraga ya. Silakan Anda yang ingin menanggapi. Ya, Bu. Silakan Anda. Adit kesibukannya apa? Sekarang sedang sibukannya itu berkuliah. Iya ya. Oke, baik. Terima kasih Adit. Selanjutnya. Saya Bu, perkenalkan nama saya Nurul Indin, biasa dipanggil Nurul. Baik, terima kasih Nurul. Adakah yang ingin menanggapi dari Nurul? Ada, Bu. Silakan. Nurul kuliahnya di mana? Di Universitas Negeri Padang. UNP ya. Adakah lagi yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Ya Bu. Ya Nanda silakan. Nurul umurnya berapa? 30 lah. 20 ya Nurul. Silakan Nanda selanjutnya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nanda. Halo Nanda. Baik Nanda, adakah yang ingin menanggapi dari Nanda? Saya, Bu. Silakan Pasah. Nanda tinggalnya di mana? Nama saya. Oh jauh ya nama saya. Ya. Adakah lagi yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Silakan Dara. Ada berapa saudara? Saya ada kawan. Oh tinggal ya. Oke, selanjutnya lagi Nanda. Perkenalkan, nama saya Raihan Aditya Permana, biasa dipanggil Ren. Halo Rehan. Baik, Rehan ya. Adakah lagi, adakah dari teman-teman yang ingin menanggapi untuk Rehan? Dipersilakan. Ayo. Silakan dulu. Rehan hobinya apa? Mancing. Mancing ya hobinya berarti. Ada lagi yang ingin menanggapi dari Rehan? Dipersilakan Anda. Saya, Bu. Silakan Pasal. Rehan makanan favoritnya apa? Miso. Iya ya. Ya ayam ya. Baik Anda dilanjutkan. Nama saya Vivi Amanda, biasanya dipanggil Manda ya. Baik, ada yang ingin menanggapi untuk Manda? Silakan. Pada Rehan, Tanya Bu, silakan. Samantha tinggal di mana? Saya kebetulan tinggal di Tumbuh Hitam. Baik, Tumbuh Hitam ya. Ada lagi yang ingin menanggapi untuk Manda? Silakan Nurul. Nanda hobinya apa? Hobi saya memasak. Oh, memasak. Tadi ada yang memasak nggak sih? Saya, Bu. Kebetulan sama nih seperti Pasa ya, punya masak. Manda. Dilanjutkan lagi ya Nanda perkenalannya. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila Lensi, biasa dipanggil Naila. Naila ya. Ada yang ingin menanggapi untuk Naila? Silakan ya Bu. Silakan Nanda. Naila. Naila anak berapa? Aku anak kedua. Oh, anak kedua ya. Ada lagi yang Nanda ingin bertanya? Ada lagi yang Nanda ingin menanggapi? Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya Bu, Silakan Ananda. Naila tinggal di mana? Aku tinggal di Pokok Tabi. Baik, kita sudah perkenalan semuanya ya.
Di sini Ibu ingin kita lebih akrab lagi ke depannya. Jadi di sini Ibu punya permainan yang dimana permainannya itu disebut dengan rantai nama. Jadi contohnya itu seperti menyebutkan nama panggilan serta hobinya apa. Misalnya contohnya dari Ibu Dea hobinya memasak. Nanti dilanjutkan lagi kepada orang kedua, yang dimana orang kedua ini menyebutkan nama Ibu terlebih dahulu, baru menyebutkan nama dan hobinya. Apakah Anda dapat memahaminya? Dapat, Bu. Paham. Baik, dimulai dari sini Bu. Jangan Dari sini Bu. Tadi dari sana Dari Bu. sini. Bu tadi dari sana. Sini aja, bagus. Dari sini aja, Bu. Sulit Bu, sulit. Biar adil, sulit juga boleh. Siapa nih biar adil? Ibu berarti nggak adil soal itu Bu. Pakai kodo. Enggak, atau gunting kertas. Gunting kertas. Sisi kanan terlebih dahulu ya. Kenapa yang ujung? Dari sini nggak sih? Di sini apa sih? Dari sini. Dari Nama sama namaku Zahra. ya, nama sama hobi. Baik. Namaku Zahra, hobi traveling. Aku langsung nambah kuna fasa atau nama dia dulu? Iya, baru nama dia. Ya, bilangnya nama dia. Nama Zahra, dia Zahra traveling. Zahra hobi traveling. Zahra hobinya traveling, Fasa hobinya memasak. Dari mulai dari Zahra aja pulang. Zahra hobinya traveling, Nafasa hobinya memasak, Adit hobinya olahraga. Zahra hobinya traveling, Fasa hobinya masak, Adit hobinya olahraga, Nurul hobinya nulis. Zahra hobinya traveling, Nafasa hobinya memasak, Adit hobinya olahraga, Nurul hobinya menulis, Gilang hobinya membaca. Zahra hobinya traveling, Nafas hobinya memasak, Adit olahraga, Nurul menulis. Nurul menulis, Nanda membaca, Rehan membaca. Zahra hobinya traveling, Fasa hobinya memasak, Adit hobinya olahraga, Nurul hobinya menulis, Gilang hobinya membaca, Rehan hobinya memancing, Manda hobinya memasak. Zahra hobinya traveling, Fasa hobinya memasak, Adit hobinya olahraga, Nurul hobinya menulis, Gilang hobinya membaca, Rehan hobinya memancing, Manda hobinya memasak, Nila hobinya berenang. Oke, baik. Ibu ulangi lagi. Zahra hobinya traveling, Fasa hobinya memasak, Adit hobinya olahraga, Nurul hobinya menulis, Nanda hobinya membaca, Rehan hobinya memancing, Manda hobinya memasak, Nila hobinya berenang, Ibu Dea hobinya masak. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Ibu ulangi lagi bahwasanya bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang tujuannya itu untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Kemudian kenapa kita duduk secara duduk setengah melingkar seperti ini, karena nantinya tidak ada yang membelakangi satu sama lain. Dan juga Ibu harapkan nantinya saat kita melakukan kegiatan, Anda dapat secara sukarela dan terbuka untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan dialami. Kemudian Ibu harap Ananda secara aktif nantinya untuk mengungkapkan pendapatnya serta
dalam kegiatan ini kita juga menggunakan norma-norma yang berlaku, dan yang paling penting nanti jika ada pembahasan tentang diri Anda yang tidak layak dan diketahui oleh orang lain, cukup sampai di ruangan ini saja. Apakah Anda dapat memahaminya? Titik lagi nih. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita menggunakan topik tugas dan topik bebas. Di dalam bimbingan kelompok ini ada topik tugas dan topik bebas, di mana topik tugas itu berasal dari ibu, terus topik bebas ini berasal dari masing-masing ananda. Jadi untuk pertemuan ini kita menggunakan topik bebas. Nanti ibu harapkan ananda dapat mengemukakan topik-topik dari masing-masing ananda, dan nantinya pasti karena banyak dari topik-topik yang kita bahas, kita akan bahas pada pertemuan ini cukup satu topik saja. Untuk topik-topik selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Apakah Ananda dapat memahaminya? Baik, Ananda, siapa yang sukarela terlebih dahulu untuk membuatkan topiknya? Silakan. Silakan Nurul. Saya ingin membahas topik terkait tentang LGBT. Baik, Nurul ingin membahas topik LGBT ya. Silakan Anda, siapa lagi ingin mengumumkan topiknya? Saya Bu. Baik, saya akan membahas topik tentang tenaga kerja. Saya Bu. Silakan Anda. Saya bagaimana kalau kita membahas tentang permasalahan MBG. Baik, BG ya. Silakan Anda, siapa lagi? Silakan Naila. Saya akan membahas topik tentang maraknya pembegalan di masyarakat. Kemudian ya. Silakan Anda, siapa lagi? Silakan apa Sah? Saya akan membahas topik tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya. Oke, selanjutnya Anda. Saya Bu, Silakan Nadia. akan Saya ingin membahas. saya ingin membahas Seksual ya. Silakan Saya Anda. Bu, Silakan. saya ingin membahas tentang narkotika. Oke, Kak. Silakan Anda yang terakhir. Saya akan membahas tentang pengaruh ekspor impor. Dari masing-masing ananda kan sudah memiliki topik masing-masing. Jadi di sini kita cuma memilih satu topik yang dimana kita akan melaksanakan sorting. Jadi ibu mengharapkan ananda untuk mengungkapkan pendapatnya ingin membahas topik siapa. Silakan siapa yang suka rela ingin membahas topik siapa? Silakan. Saya setuju tentang pembahasan topik dari Nurul. Saya juga setuju untuk membahas topik yang dari Nurul. Oke, dari Nurul ya. Ada dua nih. Silakan lagi Nanda. Saya Bu, Silakan Nanda. saya juga mengikut mereka setuju dengan topik yang akan dibahas dengan Nurul. Oke, baik. Saya Bu. Saya setuju untuk membahas topik dari Adit. Silakan Nanda. Dua lagi. Saya Bu. Saya juga setuju membahas topik dari Adit Bu. Oke, Adit ya. Silakan Nanda. Terakhir. Saya lebih setuju membahas topik tentang adil. Ya. Yang terakhir. Silakan. Saya setuju membahas topik dari Nurul ya. Berarti kebanyakan milihnya topik. Adit. Oh, Adit. Oke, Adit dipersilakan Adit. saya setuju membahas topik Nurul. Oke, baik. Baik, karena Anda semua memilih topik Nurul, apakah Nurul setuju topiknya untuk dibahas pada hari ini? Iya Bu, setuju. Oke, untuk selanjutnya kita persilakan kepada Nurul ya untuk menceritakan secara lebih lanjutnya bagaimana sih LGBT
itu di mana lelaki bersama lelaki Bu. Nah jadi orang itu tertangkap di mana mereka melakukan perlakuan yang tidak senonoh. Nah itu sangat-sangat mengganggu di lingkungan kampus terutamanya Bu. Nah bagaimana sih solusinya atau tanggapan dari Ibu? Baik, tadi cerita Nol tadi ada di salah satu kampus yang ada masalah ini ya, LGBT ya. Oh gitu Bu. Baik Ananda, adakah yang ingin menanggapi dari masalah itu? Silakan. Silakan Akasla. Bagaimana tindak lanjut dari masalah tersebut, Nurul? Kalau tindak lanjutnya itu kan diserahkan kepada pihak yang berwajib, salah satunya polisi. Setahu saya mereka itu klarifikasi atau PDO dari kampus gitu. Oke, baik. Silakan Anda, siapa lagi yang ingin menanggapi? Saya Silakan Zahra. kapan itu terjadi? Kurang lebih 2 minggu belakangan lah. Belakangan ya, berarti baru-baru ini ya Nurul ya. Iya Bu. Silakan Ananda, siapa lagi yang ingin menanggapi cerita dari Nurul? Menurut Ananda ada yang tahu nggak apa sih itu LGBT? Ya, Rehan silakan. Hubungan sesama jenis. Oke, hubungan sama jenis. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, Iin, silakan. Penyimpangan sosial Bu. Penyimpangan sosial. Ya. Silakan Anda, siapa lagi yang ingin menanggapi? Saya Bu, Silakan Mangga. itu kayak kelainan gitu Bu. Oke, kayak bisa gitu. Berikutnya Terus ada lagi yang ingin menanggapi Anda? Silakan angkat tangannya. Cukup Bu. Oke, berarti Ibu simpulin ya, LGBT itu berarti perilaku yang menyimpang atau yang melanggar norma-norma sosial. Menurut Ananda apa sih dampak dari LGBT itu? Ada yang tahu nggak? Silakan angkat tangannya. dampak sih. Silakan, Naila. Kita bisa kena penyakit HIV, Bu. Oke, kalau penyakit HIV. Selanjutnya Nanda, siapa lagi yang menanggapi? Saya Bu, Silakan Nurul. bikin malu orang tua Bu, Oke, bikin malu orang sama orang tua gitu Bu, nama baik orang tua gitu Bu. Oke, selanjutnya Nanda, silahkan. Yang belum ada bersuara nih, silahkan. Adit, silahkan Adit. Kenyamanan sekitar. Oke, mengganggu kenyamanan sekitar. Ada lagi yang ingin menanggapi? Silahkan. Generasi muda. Oke, merusak generasi muda. Baik, Ibu simpulin ya. Berarti tadi ada yang tercemar nama orang tua, terjangkitnya penyakit HIV, merusak generasi muda, dan terakhir tadi mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Baik, tadi kita sudah membahas dampaknya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari LGBT. Adakah dari Ananda yang tahu apa itu ciri-ciri LGBT? Saya Bu, Silakan Nurul. Bu, di mana laki-laki sering menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan menyerupai hal itu. Oke, terima kasih Nurul. Selanjutnya Saya Bu, silakan Zara. seperti lesbian Bu, kayak tuh cewek suka sama cewek gitu Bu. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi? Saya Bu, Ya silakan. seperti
tapi dia berpenampilan seperti laki-laki di kelas balik. Oke, terima kasih kepada Manda. Silakan Ananda, siapa lagi yang ingin menanggapi? Baik, berarti tadi ciri-cirinya ada apa tadi? Ciri-cirinya berarti tadi ada yang laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, kemudian menjalin hubungan yang lebih luas. Terus apa lagi? Perhatian yang lebih terhadap sesama jenis. Baik, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri dan dampak, Ibu meminta dari Ananda bagaimana solusi agar kita bisa dapat menghindari perilaku LGBT. Silakan Ananda, angkat tangannya terlebih dahulu. Silakan Rehan. Menghindari saya Bu menghindari sikap yang berlebihan tadi. Oke, terima kasih Rehan. Solusinya selanjutnya Nanda angkat tangannya terlebih dahulu jika ingin mengungkapkan pendapatnya. Saya Bu, silakan Nafasa. Seperti lebih memperkuat iman dan lebih memilih teman yang baik. Oke, baik, terima kasih Nafasa. Selanjutnya Nanda. Saya Bu, silakan Nanda. Menjauhi orang-orang yang memiliki perilaku yang menyimpang. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya Bu, silakan Nurul. Saya Bu, kita lebih menjaga pergaulan Bu, membatasi diri atau menyaring lah gitu Bu, mana teman yang baik atau yang jelek agar kita tidak terjerumus gitu Bu. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya Nanda. Saya Bu, Silakan Nanda. Iya, emang punya kalanya. tidak bijak dalam menggunakan media sosial, apalagi sekarang banyak di negara luar sudah sah untuk melakukan LGBT. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya saya Bu Zara. Memperdalam agama dan ikut rutin secara kajian. Oke, terima kasih Zara. Selanjutnya kepada Adit dipersilahkan. Berarti untuk menahan hawa nafsu. Oke, baik. Saya Bu, Saya Bu, silakan. melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti beribadah, olahraga, dan hal positif lainnya. Oke, baik, terima kasih. Di sini Bu, di sini Ibu meminta komitmen kepada masing-masing Ananda agar nantinya Ananda tidak terjerumus ke dalam perilaku LGBT. Siapa nih yang suka rela terlebih dahulu untuk menyampaikan komitmennya, dipersilakan. Saya Bu. Silakan In. Bu. Silakan Nurul. Lebih memperdalam ilmu agama, salah satunya menguatkan iman dan Bu. Dan apa namanya itu buku-bukunya. Terima kasih Nurul. Selanjutnya siapa lagi yang ingin mengungkapkan komitmen? Silakan. Saya Bu, silakan Mbak. Saya berkomitmen untuk banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif dan menjauhi hal-hal yang baik. Baik, terima kasih Manda komitmennya. Selanjutnya Saya Bu, silakan Zara. saya berkomitmen untuk melakukan positif dan melakukan hobi-hobi baru biar enggak
berpikiran hal-hal yang negatif gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Zahra. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Silakan Anda. Ada 3 orang lagi. Saya Bu, Silakan Apaskah. saya akan menjauhi teman-teman yang mungkin sudah mengarah ke hal yang tidak baik itu, dan mungkin saya akan menasihati agar mereka kembali lagi ke jalan yang baik. Oke, baik. Terima kasih Pasah. Yang sisi kanan belum ada yang menyampaikan komitmen. Silakan siapa dulu yang ingin menyampaikan komitmennya? Pada Rehan dipersilahkan. Ya Bu, Ya, silakan Rehan. Nomor 45. Oke, baik. Siapa lagi nih? Ada Adit, Nanda, dan Nanda. Ya, benar. Siapa lagi yang ingin menyampaikan komitmennya dipersilahkan. Saya Bu, Silakan Nanda. untuk berbagi diri saya akan lebih mendalami untuk hobi saya atau dengan cara olahraga agar tidak terlalu mempengaruhi lingkungan yang buruk. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi nih? Baik, Pak Yadi dipersilakan. Membutuhkan kesadaran diri supaya tidak terjerumus di hal-hal negatif. Oke, baik. Terima kasih kepada Adit. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Randa, kepada Randa dipersilakan. Ya, mungkin berani untuk berkata tidak jika ada ajakan untuk LGBT, dan mungkin saya akan ketika stres saya mungkin akan curhat saja ke orang-orang terdekat seperti orang tua. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Anda semuanya atas penyampaian komitmennya. Harapannya apa yang sudah dikomitmenkan tadi dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya Ibu ingin mendengarkan dari kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Adakah dari Ananda secara sukarela untuk menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini? Saya Bu, Silakan ingin dipersilahkan. jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, LGBT itu adalah pelecehan seksual atau pelanggaran norma-norma yang berlaku, di mana ciri-ciri LGBT ini seperti laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Dampak yang sering terjadi itu seperti penurunannya penyakit seperti HIV atau pencemaran nama orang tua gitu Bu. Seperti itu. Membuat keluarga tidak nyaman. Dampaknya seperti kenyamanan lingkungan kurang nyaman lah, lingkungan sekitar gitu. Solusinya seperti mengatasi pergaulan yang kurang baik gitu, atau menyaring lah pergaulan teman-teman yang menyimpang gitu. Selanjutnya seperti memperdalami ilmu agama, menguatkan iman gitu.
Selanjutnya melakukan hal-hal positif sehingga ketika ada orang yang mengajak seperti melakukan LGBT atau adalah yang aneh dari mereka, bisa menolak atau bisalah menolak secara tegas gitu. Selanjutnya solusinya solusinya lebih bijak memakai media sosial, kayak jangan mudah terpengaruh sama hal-hal seperti itu gitu loh. Dan kita juga harus berkomitmen apa yang sudah kita bilang tadi, seperti mengamalkan iman, harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita supaya tidak tersebar luas lah seperti LGBT ini kan. Cukup Nurul? Cukup Bu. Terima kasih atas kesimpulannya. Baik, kita sudah masuk ke tahap pengakhiran. Ibu ingin meminta kepada Ananda untuk menyampaikan kesannya pada kegiatan kita hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan kesannya? Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Saya Bu, Kalau kepada Amanda dipersilakan. pesan saya sangat senang karena ini pengalaman baru bagi saya Bu. Baik, terima kasih kepada Amanda. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Pasah, silakan. di sini saya sangat senang karena saya bisa lebih tahu dalam lagi tentang LGBT, seperti ciri-cirinya, dampaknya bagaimana, dan solusinya bagaimana. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan kesannya, dipersilakan. Dia lagi mikir apa sih? Ya, Nanda, siapa lagi yang ingin menyampaikan kesannya untuk kegiatan kita hari ini? Dipersilakan. Angkat tangannya terlebih dahulu. Jagir, silakan untuk menyampaikan kesannya. Ya, Jagir, dipersilakan. Saya senang mengikuti kegiatan hari ini karena bisa menambah wawasan dan juga ilmu yang saya dapat untuk tidak mengikuti dan menjauhi LGBT. Dan saya juga senang bisa berjumpa dengan teman-teman, mengenal teman-teman baru. Dan itu. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih atas kesan-kesannya. Untuk pertemuan selanjutnya, apa yang kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Besok Bu, Oke, besok. Di mana kira-kira kita akan melakukannya? di sini Bu. Oke, berarti kita sepakat ya untuk melakukan kegiatannya besok dan di tempat yang sama. Sepakat. Oke. Di sini Ibu ingin mendengarkan dari Ananda apa pesan-pesan yang ingin Ananda ingin mendengarkan pesan dari Ananda untuk kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Silakan kan? Saya Silakan. lampunya Oke, baik. Besok. inginnya biar fokus dalam membahas topik ini. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya siapa lagi? Adit, pada Adit persilakan. Asik, panas sekali Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, Pasah dipersilakan. Mungkin di kegiatan selanjutnya kita lebih fokus lagi mendengarkan kita semua, bukan seperti tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang sibuk dengan HP-nya masing-masing Bu. Mungkin bisa disimpan dulu HP-nya,
di kegiatan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya? Dipersilakan. Tidak Bu. Ibu butuh 2 orang lagi nih untuk menyampaikan pesan. Oke. Oh ya, Zara silakan. Mungkin teman-teman kita lebih bisa, ibu lebih bisa ke depannya menyediakan kursi biar kami juga lebih nyaman mendengarkan ibu ke depannya. Di pertemuan selanjutnya ibu lebih bisa menyediakan kursi atau apa gitu biar kami lebih nyaman, lebih nyaman. Oke, baik, terima kasih atas pesan-pesannya. Mungkin itu sebagai evaluasi. Terima kasih atas pesan-pesannya. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi bagi ibu untuk pertemuan berikutnya. Baik, tadi karena sudah diawali dengan berdoa, Ibu akhiri juga dengan berdoa dimulai. Selesai. Yuk. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Mungkin untuk selanjutnya Ananda bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yang untuk pertemuan besok. Iya Bu. Baik, sekian Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nyanyinya sampai berjumpa sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah itu tak ada gunanya. Yuk.